Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jamil mu'minin wal minatal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahlil kuburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina adam ila yaumil qiyamah wa nasusan ila arwahi muallifi hadhihi al-kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa man li ma'lumin daruratan jahad min dinina yuqtalu kufran laisa hadd. Asalnya wa man jahada, siapa orang yang dia mengingkari li ma'lumin, terhadap perkara agama yang telah diketahui, daruratan, secara darurat, secara spontan, min dinina, daripada perkara agama kita, yuqtalu, maka man tadi itu orang tadi dibunuh, kufran, karena kekufuran, artinya dari segi dia dianggap kafir gitu. Laisa had, pembunuhan di sini bukan hukuman had, tetapi hukuman bahwa dia sebagai orang kafir gitu, sehingga dibunuh. Wa mithlu hadza, dan sumpama ini sama juga, artinya dibunuh dalam keadaan kafir. Man nafa limujma'in, orang yang meniadakan, menafikan limujma'in, terhadap perkara yang mujma', telah disepakati. Awistabaha, atau dia membolehkan kazina, seperti zina, artinya dia menganggap zina itu boleh, ya padahal kan zina itu haram, tapi dia membolehkan gitu. Fal tasma'i, maka hendaklah kamu mendengarkan. Kalau jawabannya wa man li ma'lumin daruratan jahad min dinina yuqtalu kufran laisa hadd. Man mubtadaun, mana jadi mubtada. Wa li ma'lumin, dan lafaz li ma'lumin maf'ulun muqaddamun li jahad. Dia ma'mul yang didahulukan bagi lafaz jahad. Wal lamu zaidatun, lamnya lam zaidah, lam tambahan. Tujuan tambahan lam di sini li taqwiyatil amil, untuk memperkuat amil, karena amilnya sempat lemah sehingga diperkuat. Fa innahu, karena sungguh dia amil, dhaifun, dia lemah, bi ta'khiri, dengan diakhirkan. Ya amilnya tadi jahad ya. Jahada, dia diakhirkan, karena diakhirkan maka dia dianggap lemah. Karena dia lemah maka maf'ulnya yaitu lafaz maklum dikasih lam. Karena asal wa man jahada ma'luman gitu. Siapa orang yang dia mengingkari makluman, perkara yang telah diketahui. Lagi-lagi karena jahada dia diakhirkan sehingga dia lemah, maka maf'ulnya lafaz maklum ditambah lam. Ada lam zaidah tadi ya. Jadi li ma'lumin ditambah untuk menguatkan amil. Wa daruratan, dan apa darurat, mansubun binazil khafid. Dia dinasabkan dengan menanggalkan atau mencopot amil khafad. Ayat tegasnya bid darurati. Jadi asalnya pakai ba tuh. Kemudian ba-nya dibuang maka menjadi daruratan. Aw ala tamizi, atau daruratan bisa juga dirubah sebagai tamiz. Ayat tegasnya min jihati darurah, dari segi darurat. Wa jahada, dan lafaz jahada silatuman, dia sila mausul dari lafaz man. Wa min dinina, lafaz min dinina muta'alliqun, dia ta'alluq bi ma'lumin, dengan lafaz ma'lumin. Ma'lumin min dinina gitu.
Wa jumlatu yuqtalu khobarun, dan jumlah lafad yuqtalu itu jadi khobar. Wa kufran, dan lafad kufran mansubun, dia dinasabkan ala anna maf'ulun li ajlih, bahwa dia menjadi maf'ul li ajlih. Aifu ilal fi'lu li ajlihi, dikerjakan pekerjaan karena dia gitu, maf'ul li ajlih. Dibunuh ya karena alasan apa? Kufur gitu. Walaisa had, na lapad walaisa had ma'lumun mimma qabla, dia telah diketahui dari lapad yang sebelumnya. Artinya tadi kan jelas yuqtalu kufran, dia dibunuh kufur dan bukan hukuman had gitu. Lakin ata bi taudihan, akan tetapi musannif beliau mendatangkan dengan lapad laisa had taudihan dalam rangka memperjelas. Wal mana artinya begini. Man jahada amran ma'luman min adillati dinina bishibhi darurati bihaitsu ya'rifu khawasul muslimina wa awamuhum kawujubi salati was shaumi wa hurmati zina wal khamri wa nahwiha yuqtalu li ajli kufrihi. Wa man jahada siapa orang yang mengingkari amran ma'luman, urusan yang telah diketahui, min adillati dinina, dari dalil-dalil agama kita Islam, bisyidbi darurati, dengan sebab menyerupai darurat gitu. Ada juga yang pakai ya yushbihu darurata, di sini pakai ba ya, yang banyak pakai ya yushbihu darurata, yang perkara maklum tadi dia menyerupai perkara yang darurat. Darurat di sini artinya langsung spontan, dia dipahami tanpa pikir panjang lagi, semua paham. Seperti sholat 5 waktu hukumnya wajib, itu perkara daruri itu. Kalau di sini bahasanya darurat. Jadi pengetahuan yang tanpa dipikir-pikir panjang lagi, langsung diyakini kebenarannya dan seluruh umat Islam tahu. Berarti namanya darurat. Seperti kewajiban sholat 5 waktu. Bihaitsu, dengan sekiranya ya'rifuhu, memahami kepada perkara tadi, khawasul muslimin wa awamuhum, orang-orang muslim yang khawas, yang khusus ya para ulama, ahli ilmu, wa awamuhum, dan juga orang-orang muslim yang awam, masyarakat. Kawujubi sholati, seperti wajibnya salat, wa shaumi, puasa, wa hurmati zina, dan haramnya zina, wal khamri, dan arak, wa nawi, dan sumpamanya. Nah, orang yang mengingkari itu semua, yuqtalu, dia dibunuh, li ajli kufrihi, karena kekufurannya, dia divonis kafir gitu ya. Li anna jahdahu lidzalika musalzimun li takdzibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengingkarinya ia lidzalika, terhadap perkara tadi, perkara yang telah diketahui termasuk agama dan secara darurat. Berarti ketika dia mengingkari itu, musalzimun, nah pengingkaran nanti melazimkan, menyebabkan li takdzibin Nabi, terhadap mendustakan Nabi. Berarti dia nggak percaya sama Nabi gitu, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaisa qatlu haddan, dan dibunuhnya di sini bukan karena had. Wala kafaratan li dzambi, dan bukan pula dalam rangka menghapuskan dosa-dosanya, bukan. Kama fi sairil hudud, sebagaimana dalam had-had, dalam seluruh had-had yang ada. Karena had itu kan bisa menghapuskan dosa. Seperti orang berzina, dia tobat sama Allah, kemudian dihukum had. Fa innaha, maka sungguhnya dia, ya sairul hudud tadi, kafaratun lidzunubi, menghapus terhadap dosa-dosa. Kalau ucapannya, wa mithlu hadza man nafa limujma'in, ay wa mithlu man jahada amran ma'luman minad dini bid-darurah, man nafa hukman mujma'an alaih ijma'an qat'iyan. Seperti orang yang mengingkari perkara yang telah diketahui daripada agama secara darurat, hukumnya sama juga dengan siapa tuh? Man nafa, dengan orang yang dia meniadakan hukum mujma'an alaih, telah disepakati atasnya, ijma'an qat'iyan, secara ijma' qat'i. Jadi orang yang mengingkari perkara yang telah disepakati oleh para ulama dengan ijma' qat'i, maka orang tadi juga sama, dia dianggap kafir dan dibunuh. Wa huwa, dan ijma' qat'i itu apa? Mattafaqal mu'tabaruna ala kauni ijma'an,
yaitu perkara yang ittafaqat telah sepakat al-mu'tabarun, orang-orang yang diakui apa ya? Apabila atas apa istilahnya? Orang-orang yang diakui ala kauni atas keadaan perkara tadi ijma, artinya ijma para ulama, di mana para ulama memang mereka diakui. Bi khilafil ijma'i sukuti, lain halnya dengan ijma sukuti. Nah, kalau ijma sukuti itu tidak qat'i, dia zanni. Kan ijma dibagi dua. Ada ijma shari, kalau di sini bahasanya ijma qat'i. Ada ijma sukuti. Kalau ijma shari atau ijma qat'i di mana seluruh ulama sepakat dalam satu masa terhadap satu hukum sesudah meninggalnya Rasulullah, dan mereka seluruhnya mengeluarkan pendapat yang sama. Dari A sampai Z semuanya mengeluarkan pendapat dan pendapat sama. Atau seluruhnya ulama tadi dari A sampai Z melakukan perbuatan itu. Nah, itu namanya ijma qat'i atau shari. Nggak ada perbedaan di kalangan mereka. Kalau ijma sukuti, yaitu sebagian mengeluarkan pendapatnya, sementara sebagian yang lain diam gitu. Ya kalau perkara diam kan ini kemungkinannya banyak tuh ya. Makanya dianggap ijma sukuti zonniyun, dia zonni, sangkaan kuat, la qat'iyun, bukan suatu yang pasti. Wa zahiru kalami nazimi, dan lahiriah ucapan kinazim, anna man nafa mujma'an alaih yakfuru. Bahwasanya orang yang meniadakan mujma' alaih, perkara yang disepakati atasnya, yakfuru, dia menjadi kafir. Wa illam yakun ma'luman minad din bid-darurah. Walaupun perkara yang disepakati tadi bukan perkara yang diketahui termasuk agama bid-darurah sadadurat, tetap dia kafir tuh. Kalau dia menafikan mujma' alaih, walaupun mujma' alaih bukan termasuk perkara yang diketahui secara darurat, artinya enggak seluruh orang Islam tahu, baik ulamanya ataupun masyarakatnya. Ya paling yang diketahui oleh ulama aja, masyarakat awamnya enggak tahu. Qastiqaqi bintil ibni as-sudusa ma'a binti sulbi, seperti berhak memilikinya bintil ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, as-sudsa seperenam, di mana bintul ibn dia mendapat warisan seperenam. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan nggak dapat warisan dia bukan far'ul waris. Bintil ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, as-sudsa seperenam. Ma binti sulbi, beserta binti sulbi, perempuan as-sulbi, kandung, artinya anak perempuan. Makanya kalau ahli warisnya dua, bintun dan bintul ibni, maka bintun dapat setengah, bintul ibni dapat seperenam. Itu yang disebut takmilatan nisulusain, penyempurna bagi 2/3 gitu. Karena anak perempuan kalau dia 2, anak perempuan doang ya, nggak ada laki, atau dia 3 dan seterusnya, maka mereka dapat 2/3. Wahwa dhaifun, dan ini pendapat yang mengatakan wahwa, dan dia zahir kalam kinazim, yang dipahami dalam kinazim, yaitu bahwa orang yang menafikan mujma' alaih kufur, walaupun perkara yang disepakati tadi bukan termasuk perkara al-ma'lum minad din bid-darurah. Tetapi zahir kalam musannif di sini dhaifun, lemah. Bukan masalah pembagian warisan yang lemah, bukan deh. Tapi zahir kalam kinazim tadi, ucapan kinazim yang dipahami itu ya lemah. Wa in jazama bihin nazimu, walaupun memastikan bihi dengannya, dengan orang tadi tetap kufur ketika dia mengingkari mujma' alaih, walaupun perkara tadi bukan termasuk perkara yang diketahui oleh seluruh mayoritas umat Islam. Warrajihu, dan pendapat yang kuat, annahu la yakfuru man nafal mujma' alaih illa idza kana ma'luman minad din bid-darurah. Bahwasanya kelakuan tidaklah menjadi kufur orang yang menafikan mujma' alaih kecuali apabila mujma' alaih tadi termasuk perkara yang diketahui termasuk agama secara darurat. Berarti di sini kesimpulannya 2. Orang yang menafikan mujma' alaih hukumnya kafir apa enggak? Nah, dibagi 2. Kalau mujma' alaih tadi perkara yang disepakati tadi termasuk perkara minal ma'lum minad din bid-darurah, maka dia kufur. Kalau perkara tadi bukan termasuk min amriddin bid-darurah, maka dia dianggap tidak kafir gitu. Kita lagi. Wa qalu ucapana aw istabaha kazina. Au i'taqada ibahata muharramin mujma'in alaihi
ma'lumin minad din bid-darurah walau saghiratan. Atau dia meyakini kebolehan sesuatu yang diharamkan yang telah disepakati atasnya. Nah, sesuatu yang diharamkan tadi telah diketahui termasuk perkara agama secara spontan. Walau saghiratan, walaupun ia saghirah, kecil gitu. Ya, artinya ketika dia meyakini bahwa perkara yang telah diharamkan dan telah disepakati dan semua masyarakat tahu, ternyata dia menghalalkan, maka dia dihukumi kafir. Seperti dia menghalalkan zina. Karena masalah zina telah disepakati keharamannya oleh seluruh ulama. Gitu. Sawan sama saja karena tahrimu li ainihi kazina wa syurbil khamri. Sama saja karena ada tahrimu keharaman tadi. Keharaman muharramin mujmain alaih tadi ma'lum nadim bidururah li aini karena zatnya. Kazina seperti zina. Muharram li aini. Muharram li zati. Wa syurbil khamri dan minum arak. Auli aridin atau keharamannya karena arid. Arid itu suatu yang datang baru karena ada pertimbangan yang berikut gitu. Pada prinsipnya pada asalnya dia nggak haram gitu. Cuman karena ada alasan baru, ada pertimbangan, satu pertimbangan jadi haram. Qasaumi yaumil idi seperti puasa hari raya Id. Kalau melihat puasa kan masa puasa haram gitu ya. Tetapi melihat yaumil idnya puasa tadi jadi haram. Faina tahrimu li aridin karena sesungguhnya keharaman puasa hari raya li aridin itu karena satu yang datang baru. Maksud datang baru itu ada pertimbangan gitu ya, yang kemudian yang baru datang. Wahwa dan dia arid di sini al-irad an dia fatillah yaitu berpaling atau menentang berpaling daripada jamuan Allah. Itu kan memang hikmahnya gitu. Kenapa hari raya haram berpuasa? Alasannya karena pada hari raya tadi Allah Subhanahu wa taala menjamu. Allah memberikan jamuan, Allah mempersilakan makan kepada hamba-hambanya. Nah, siapa yang berpuasa berarti dia menolak jamuan Allah. Jamuan itu makanan ya, bukan jamu mbak, mbak inem. Khilafan ibadil Maturidiyah, berbeda dengan sebagian ulama-ulama Maturidiyah, haitsu qala, di mana sebagian ulama Maturidiyah berkata begini. Man taqada hilla muharramin, siapa yang meyakini halalnya sesuatu yang diharamkan, fa in kana tahrimu li ainika zina, maka jika ada keharamannya karena zatnya, seperti zina, wa syurbil khamri dan minum arak, kafara, kafir dia. Wa illa fala, dan jika tidak maka tidak. Ay wa illam yakun tahrimuhu li ainihi bal li aridin, gitu ya. Fala ay fala yakfuru. Artinya jika perkara tadi keharamannya bukan karena zatnya tetapi karena arid yang datang kemudian, maka dianggap dia tidak kafir gitu. Kama idza sahala shauma yaumil id, sebagaimana apabila dia menghalalkan puasa hari raya Id, berarti enggak kafir nih menurut Badul Maturidiyah. Wala yakfa annahu yalzamu min sibahatil muharramil mujma' alaih al-ma'lum min ad-din bid-darurah annahu nafa mujman alaih. Dan tidaklah samar, artinya sudah jelas, annahu bahwasanya kelakuan yalzamu menjadi mesti min sibahatil muharrami, daripada memubahkan, membolehkan sesuatu yang diharamkan yang disepakati atasnya yang telah diketahui dari agama sadudurat. Anau bahwasanya orang tadi nafa mujman alaih, berarti dia menafikan mujma' alaih. Kan mujma' alaih udah di sebelumnya. Wa mithlu hadza man nafa li mujma'in gitu. Berarti kalau istabah zina, membolehkan seperti zina, berarti kan sama aja, itu mah terjadi pengulangan. Karena istabah mithla zina juga dia berarti menafikan mujma' alaih gitu. Fa huwa dakhilun fi ma qabla, maka dia kata-kata istabah zina itu masuk pada lapad yang sebelumnya, yaitu man nafa li mujma'in itu. Fama dzakara musannif sharihan la tab'an lil qawmi wa tansisan ala ayanil masaili ziyadatan fil idah. Maka apa-apa yang disebutkan oleh musannif sharihan secara tegas. Artinya ketika musannif menyebutkan secara tegas awis tabah zina, atau dia membolehkan seperti zina, itu kan tegas ya.
La tab'anil qawmi, bukan karena mengikut kepada kaum atau ulama yang lain. Wa tansison, dan dalam rangka tasis menegaskan ala a'yanil masail, terhadap masalah-masalah pokok. Nah, kenapa musannif nyebutin lagi itu awisabaka zina ziyadatan lil idho, dalam rangka memperjelas menambah fil idho dalam penjelasan biar lebih jelas, lebih tegas itu. Wa qalu fal tasma'i takmilatun, itu takmilah penyempurna bait. Allah a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, alhamdulillahi rabbil alamin.